Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bongkar resep lapis lembut dan juga kenyal ya. Ini bisa banget untuk ide jualan. Namanya kue lapis mozaik 2000-an. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Pertama aku akan membuat lapis warna ya, ada 80 gram tepung terigu, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian setengah sendok makan bubuk jeli pilih yang tanpa warna, serta 60 gram gula pasir. Lalu juga tambahkan 300 ml santan. Selanjutnya aduk hingga tercampur. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka. Nah, lalu siapkan loyang ya yang sudah dioles dengan minyak sayur atau bisa dialas dengan menggunakan plastik. Kemudian tuang adonan kurang lebih 2 sendok sayur ke dalamnya, dan masing-masing nanti akan aku berikan pewarna makanan. Ada warna coklat, hijau, dan juga merah. Nah, kalau sudah diberikan pewarna makanan seperti ini, kemudian akan aku kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, dan jangan lupa untuk tutupnya diberikan alas serbet. Jika sudah matang seperti ini, kemudian tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Baru nanti setelah dingin akan aku keluarkan dari cetakan, serta akan aku potong dadu kecil-kecil semuanya. Untuk memotong-motongnya pastikan sudah benar-benar dingin ya, karena ini kalau sudah dingin teksturnya itu akan lebih kenyal sehingga tidak gampang nempel-nempel. Oke, dan ini sudah semuanya. Kemudian aku akan siapkan bahan lapis putih, ada 100 gram gula pasir dan juga 100 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan tepung kanji. Lalu di sini juga akan aku tambahkan dengan setengah sendok makan bubuk jeli. Pilih semuanya yang tanpa warna ya untuk bubuk jelinya. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, lalu 400 ml santan. Kemudian aduk hingga tercampur. Lalu akan aku tambahkan dengan tepung beras ya sebanyak 2 sendok makan. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata supaya tidak ada yang bergerindil. Di sini untuk adonannya akan aku saring. Oke, selanjutnya siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis aja ya. Kemudian masukkan untuk puding warna. Ini puding warnanya sangat kenyal dan juga lembut teksturnya. Secara selang-seling ke dalam cetakan hingga sedikit penuh ya. Jangan terlalu penuh karena nanti masih akan kita isi dengan adonan putih atau adonan santan.
Oke, jika semuanya sudah masuk seperti ini, kemudian tuang adonan putih kurang lebih 1 sendok sayur ke dalamnya. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 16 ya, 16 cup. Jadi nanti pastikan aja ukuran cetakannya. Jika kalian menggunakan cetakan yang lebih kecil tentunya akan menjadi lebih banyak. Karena ini cetakanku berukuran medium ya, bukan yang small. Selanjutnya, kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, lalu tutup pancinya, berikan alas serbet. Nah, ini sudah 20 menit dan sudah matang, kemudian akan aku angkat. Kemudian tunggu hingga benar-benar dingin, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya akan lebih mudah. Seperti ini hasilnya. Alasi dengan menggunakan kertas panggang ini ya. Ini juga bisa dialasi dengan menggunakan daun pisang. Karena aku nggak ada daun pisang, jadi aku menggunakan kertas panggang untuk pelapisnya. Ini teksturnya sangat kenyal dan juga lembut, tapi tidak keras ya. Karena dalam prosesnya kita menggunakan santan, jadi untuk kue lapis ini tidak bisa bertahan lama ya, hanya maksimal 2 hari aja di suhu ruangan. Nah, untuk harga jualnya sendiri kurang lebih per satunya dihargai Rp2.000. Atau untuk harga jualnya silakan hitung dari modal awal yang kalian keluarkan. Oke, dan ini ya seperti ini untuk hasil akhirnya. Warna-warni dan juga cantik. Jika ingin dijual silahkan dikemas dalam box seperti ini atau bisa juga dimasukkan ke dalam mika. Nah, ini bisa juga ya disimpan di kulkas. Kalau di kulkas bisa bertahan sampai 5 harian. Dan tentunya tetap masih lembut karena kita menggunakan tambahan bubuk jelly. Rasanya juga enak, teksturnya lembut dan juga kenyal. Ini wajib untuk dicoba ya. Karena walaupun dari bahan tepung terigu, tapi hasilnya tidak kalah dengan lapis beras. Seperti ini teksturnya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara membuat kue lapis tepung terigu yang kenyal dan juga lembut. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep kue matahari dari gula aren dengan cara aku kukus. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Pertama, aku akan cairkan terlebih dahulu untuk gula arennya. Jadi di sini aku menggunakan 120 gram gula aren, tambahkan dengan setengah gelas air dan tunggu hingga gula arennya ini mencair. Baru setelah itu angkat. Nah, supaya mempercepat untuk gula arennya ini potong-potong kecil-kecil ya supaya cepat mencair. Nah, kalau tidak ada gula aren kalian bisa ganti dengan menggunakan gula Jawa. Tapi kalau menggunakan gula aren ini rasanya akan lebih mantap dan beda tentunya. Oke, nah ini sudah mencair. Kemudian selanjutnya aku akan mixer, ada 2 butir telur. Tambahkan dengan 1 sendok makan gula pasir, juga setengah sendok teh vanili bubuk,
Kemudian mixer hingga telurnya ini mengembang, putih dan kental. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu akan aku masukkan 150 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Dan juga tambahkan di sini untuk 2 sendok makan susu bubuk. Tambahkan dengan 1 sendok teh baking powder. Kemudian masukkan setengah gelas air gula aren tadi yang sudah kita masak dan sudah didinginkan. Lalu aduk balik dengan menggunakan spatula. Dan terakhir masukkan untuk minyak sayur. Nah, untuk memasukkan minyak sayurnya ini bertahap, lalu juga aduk balik dengan menggunakan spatula. Di sini untuk pengukusnya sudah harus kalian nyalakan dan pastikan airnya itu sudah mendidih. Untuk minyak sayurnya gunakan 70 gram. Selanjutnya siapkan cetakan bunga matahari seperti ini yang udah aku oles dengan minyak sayur. Kemudian ambil adonan kurang lebih 1,5 sendok makan. Jadi pastikan 3/4 bagian aja, jangan terlalu penuh. Karena nanti untuk bolu ini akan mengembang ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kepenuhan itu akan meluber kemana-mana. Nah, kenapa aku namakan kue matahari atau bolu matahari? Karena di sini aku menggunakan cetakan berbentuk bunga matahari. Ini juga praktis dan simple, bisa untuk isian snack box atau mungkin untuk snack harian di rumah. Oke, kalau sudah semuanya seperti ini, tinggal kita kukus. Nah, sekarang siapkan pengukus yang airnya sudah mendidih, kemudian tutupnya dikasih alas serbet. Gunakan api yang sedang cenderung kecil, kemudian kukus semuanya hingga matang, waktunya 25 menit saja. Nah, untuk satu resepku ini menjadi 12 cup ya. Jadi kalau kalian ingin membuat banyak, silahkan tinggal kalikan saja jumlah takarannya. Setelah 20 menit kemudian akan aku angkat. Nah, selanjutnya kalau sudah tinggal kita keluarkan dari cetakannya. Tidak perlu menunggu dingin ya, saat panas pun juga sudah bisa dikeluarkan dari cetakan karena sangat mudah. Kenapa begitu? Karena kita kasih olesan minyak sayur, jadi memudahkan mengeluarkan kuenya dari cetakannya. Seperti ini hasilnya sangat cantik ya. Nah, itu tadi ya cara pembuatan kue matahari gula aren yang sangat simpel bahan-bahannya dan juga gampang cara pembuatannya. Mudah-mudahan sahabatku semua di rumah bisa mempraktekannya. Sekarang aku akan mencoba untuk memperlihatkan bagian di tengahnya seperti apa. Nah, seperti ini ya.
untuk teksturnya sendiri, karena kita hanya menggunakan baking powder jadi agak sedikit kenyal tapi itu enak. Nah, itu tadi untuk resepku kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabatku semua di rumah dan bisa menambah koleksi membuat snack untuk keluarga ataupun untuk ide jualan kalian di rumah masing-masing. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.